Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, program cek kesehatan gratis telah berjalan selama 1 tahun dan dinilai memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dan untuk melihat capaian, tantangan serta langkah penguatan ke depan telah terhubung bersama kami melalui saluran daring Wakil Menteri Kesehatan RI, Dr. Benyamin Paulus Octavianus. Selamat petang, Dr. Ben. Selamat petang. Ya, Cica. Dokter Benny, program cek kesehatan gratis ini kan udah jalan nih dok, selama 1 tahun. Secara umum, bagaimana evaluasi pemerintah terhadap capaian dan efektivitas dari program ini? Jadi setelah 1 tahun berjalan, kami melihat bahwa program cek kesehatan gratis ini menunjukkan capaian yang sangat positif. Karena program ini berhasil memperkuat layanan kesehatan preventif hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Bahkan tadinya kita menargetkan tahun pertama, karena di awal kita menargetkan kalau bisa 50 juta orang yang diperiksa, kita prediksi bisa 50 juta sebagai pembelajaran tahap awal. Ternyata mencapai angka persisnya 71 juta 36.748 orang yang dilakukan cek kesehatan gratis. Dan rencana kita di tahun 2026 targetnya ditingkatkan menjadi 130 juta orang. Kita juga mengintegrasikan, karena program daripada Presiden Prabowo dan Pak Gibran ini adalah juga untuk melakukan pemberantasan tuberkulosis di Indonesia. Maka nanti screening TBC juga akan dimasukkan dalam CKG sehingga menambah jumlah yang bisa diperiksa. Contoh tahun lalu dari 20 juta 600.000 orang yang di screening, ditemukan 380.000 diantaranya itu suspek tuberkulosis, dan terbukti 25.660 kasus TBC sehingga mereka diobati semua. Jadi target cek kesehatan gratis ini selain menemukan kasus diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol, tidak diketahui di masyarakat karena tanpa keluhan, dan menemukan kasus TB di fase awal. Jadi ini yang kita berusaha menurunkan kasus katastropik. Kasus katastropik itu penyakit-penyakit yang akibat yang terjadi di masyarakat yang tanpa ada gejala awal, dan ini bisa diatasi dengan CKG ini. Demikian, Cica. Ya, Dr. Ben, indikator utama yang digunakan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi keberhasilan dari pelaksanaan program ini apa, Dok? Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan screening. Yang tadi itu penyakit untuk seperti TBC, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan kanker. Kami juga melihat peningkatan rujukan ke Vaskes sehingga kasus-kasus berisiko dapat ditangani. Jadi tujuan daripada cek kesehatan gratis ini untuk menolong masyarakat, untuk supaya masyarakat itu bisa dicegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah. Contohnya ya, kalau kita punya pasien dengan dengan diabetes, risiko turunan diabetes dan penyakit hipertensi, ini kalau diabetes dan hipertensi ini kalau tidak terkontrol dalam waktu lama, itu akan kerusakan organ. Hari ini angka pasien yang cuci darah tahun 2025 itu 154.000 sekian orang. Bayangkan 154.000 orang cuci darah itu menghabiskan uang negara itu 7,6 triliun rupiah. Nah itu kan penyakit-penyakit itu dapat, kalau dia terkontrol hipertensi dan diabetesnya, orang hipertensi dan diabetes ini dapat merusakkan 90% kasus diabetes hipertensi ini karena menyebabkan gangguan ginjal sampai stadium yang terakhir cuci darah. Bayangkan ini uang negara habis, dan kasihan masyarakat harus cuci darah, itu penderitaan yang luar biasa. Nah, maka pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini berusaha agar masyarakat Indonesia makin sehat dari tahun ke tahun dengan cek kesehatan gratis dari 70 juta naik ke 130 juta. Kalau bisa tahun 2027 sudah bisa seluruh rakyat Indonesia sudah bisa tercover semuanya, dan masyarakat juga ingin datang karena cukup datang ke puskesmas, ke sarana kesehatan kita, mengisi satu sehat untuk langsung dilakukan cek kesehatan gratis minimal setahun sekali. Dan sekarang nggak perlu nunggu ulang tahun ya, Dokter Benny ya? Nggak perlu, silakan datang saja ke sarana kesehatan, karena diharapkan
setahun sekali. Bagi yang sudah terdeteksi misalnya dia punya hipertensi, tensi 150/100. Kita tahu bahwa tensi normal 120 sistol, diastol 80. Kalau dia tensinya 150/100, terus gula darahnya di atas 200, itu sudah hampir dipastikan dia diabetes. Nah, kalau dia tidak diobatin, maka hipertensi maupun diabetes ini dalam waktu sekian tahun, dalam 3 sampai 5 tahun sudah menyebabkan kerusakan organ permanen. Jadi kan sayang, dia jadi harus kena stroke, kena serangan jantung, ataupun cuci darah. Ini dapat dicegah. Angkanya untuk obat-obatan untuk kasus jantung itu 16 triliun, cuci darah 7,5 triliun, stroke berapa belas triliun. Jadi bayangkan kita bisa safety, dan bukan cuma safety masyarakat Indonesia sehat. Bagaimana usia produktif mereka tidak sakit, paham ya? Kalau di usia produktif dia tidak sakit, rumah tangganya selamat, ekonomi Indonesia aman. Bayangkan kalau dia kena stroke di usia 40 tahun, harus cuci darah di usia 35 tahun, itu cuci darah 1 minggu 3 kali, terganggu hidupnya, kinerja terganggu, semua terganggu. Begitu. Dokter Benny, sejauh ini bagaimana pelaksanaan program ini terutama di daerah-daerah 3T terpencil dan terluar seperti itu? Apakah ada kendala distribusi tenaga medis atau fasilitasnya, Dokter Ben? Betul itu. Jadi kita sekarang masih punya kendala. Ada 4.000 puskesmas dari 10.000 puskesmas kita yang belum ada dokter gigi tetapnya. Kalau dokter umumnya sudah ada tapi juga belum lengkap, tapi lebih sedikit. Jadi ini memang betul kendala kita, masalah distribusi dokter. Ini kami di Kementerian Kesehatan sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk segera memenuhi tempat-tempat itu. Sehingga kita juga berjuang, memotivasi juga teman-teman dokter untuk ke daerah, dan kami juga mengharapkan pemerintah daerah memfasilitasi juga, memberikan rasa nyaman buat dokter gigi, dokter umum, bidan, perawat, sampai ke daerah-daerah pelosok. Misalnya saya kasih contoh, di Tanimbar itu bayangkan mereka mempunyai berapa belas puskesmas. Saya kemarin dari Bupati Raja Ampat datang ke Kementerian Kesehatan, mereka punya luas wilayah yang sangat luas, punya 24 puskesmas yang jaraknya jauh, tapi penduduknya sedikit, tapi penyebarannya sangat luas. Jadi kita sedang mengatur bagaimana strategi tenaga kesehatan bisa ada di sana. Ini memang bukan suatu hal yang gampang, karena Indonesia luas, dan kita tahu bahwa Indonesia itu berbagai macam model ya. Ada yang padat penduduk urban seperti Jakarta, Surabaya, kota-kota besar. Ada yang seperti Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu penduduknya cuma 2,8 juta, tapi luas wilayahnya seluas Pulau Jawa. Ada juga seperti di tadi itu Raja Ampat, meskipun penduduknya 70.000 lebih, tapi tersebar di 45 pulau besar. Jadi kita juga tidak mudah untuk melengkapi sarana, tapi kita berjuang ke sana. Kita berjuang memperbaiki itu. Ya. Baik, Dokter Benny, bagaimana Kementerian Kesehatan menjaga kualitas layanan agar tetap cepat, akurat, dan ramah terhadap pasien? Oleh karena itu, kita hari ini kalau kita lihat bahwa sarana-prasarana dunia kesehatan makin hari tentu makin maju, bahkan alat-alat kesehatan makin canggih, untuk diagnosa juga makin mantap. Kalau kita lihat ya, saya kemarin baru kunjungan ke Puskesmas Tebet di Jakarta, itu sangat bagus, saya sampai kaget karena perkembangan kita sudah begitu cepatnya. Tapi kan pemerataan belum, karena apa? Karena faktor luasnya wilayah. Ini kita sedang berjuang mati-matian. Jadi prinsipnya, kalau hanya untuk yang paling sederhana ya, yang paling sederhana, ini penting sekali untuk masyarakat, bahwa ada 2 penyakit yang sangat simpel penanganannya dan harus bisa dikerjakan hari ini dari Aceh sampai Papua di seluruh wilayah, adalah cek kesehatan gratis, terutama melakukan pemeriksaan tensi dan gula darah. Karena diabetes dan hipertensi ini adalah sumber penyakit terbanyak yang menyebabkan penyakit yang menghabiskan biaya dan menyebabkan kesulitan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, kami fokus kepada pemeriksaan selain tensi dan gula darah, itu bisa dilakukan hari ini dimanapun. Itu sama sekali tidak sulit. Kemudian kami sedang dalam program melakukan foto ronsen. Kita ada foto ronsen yang bisa dibawa ke kepedulian, ke desa-desa untuk melakukan cek kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, tapi kita akan menyerbu ke daerah-daerah yang jauh dari puskesmas. Karena di wilayah Indonesia ada kabupaten
Adapun kecamatan puskesmas, rakyatnya untuk sampai puskesmas butuh sampai 2 jam. Jadi negara hadir, kita lagi atur strategi melakukan cek kesehatan gratis menyerbu ke kantor-kantor pendukuhan atau desa. Dan ini sudah mulai kita lakukan di beberapa daerah. Dokter Benny, singkat saja terakhir harapan Anda untuk program cek kesehatan gratis ini ke depan, dan mungkin ada pesan untuk masyarakat yang mungkin belum memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Iya. Jadi tagline kita di 2026, periksa hari ini, sehat di masa depan. Jadi hasil CKG itu, pemeriksaan CKG gratis, dan ditemukan penyakitnya akan segera kita treatment dan kita serahkan ke puskesmas. Kalau ada yang sakit berat diserahkan ke rumah sakit. Jadi tolong, kita ingin masyarakat Indonesia makin hari makin sehat. Masyarakat Indonesia sadar bahwa dengan cek kesehatan gratis kita akan tahu kalau ada kekurangan sedikit kita bisa perbaiki. Jadi tolong masyarakat Indonesia manfaatkan cek kesehatan gratis. Tolonglah datang ke sarana kesehatan minimal ke puskesmas terdekat. Minimal kita bisa lakukan pemeriksaan yang paling sederhana. Dan kalau ditemukan oleh dokter kita di puskesmas ada risiko-risiko lain, Anda pasti akan diminta pemeriksaan tambahan, pemeriksaan di rumah sakit yang lebih lanjut. Kalau tahu rumah sakit di puskesmas punya alat yang lebih lengkap, kita akan periksa. Karena banyak puskesmas juga peralatannya sudah makin lengkap. Oke. Ada puskesmas perawatan, ada puskesmas yang tidak ada perawatan. Jadi kita akan lihat tergantung kondisi klinisnya apa, akan kita rujuk kalau memang membutuhkan pelayanan lanjutan. Baik, terima kasih Dr. Benny Oktavianus, Wakil Menteri Kesehatan. Kita harapkan seluruh masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini sehingga tujuan pemerintah untuk mencegah ini lebih baik daripada mengobati ini dapat tercapai. Terima kasih Dr. Benny, selamat petang. Terima kasih.